Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti atau mengadakan rapat tim dalam rangka pengoreksian tugas mata kuliah di semester 2020-2020.2 atau semester genapnya. Beriring salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk memulai rapat ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya selaku penanggung jawab registrasi ujian, Hasrul Izwan, didampingi oleh teman kami dari dosen, nanti ada Pak Jepri, Pak Heri, dan juga Ibu Direktur. Ada juga Mbak Dwi selaku koordinator bantuan belajar dan mengajar, dan ada juga ICT kita di sini Pak Rozi. Untuk memulai kegiatan ini, mungkin Ibu akan menyampaikan sepatah dua patah kata atau untuk pembukaan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Izwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayah kita diberi kesehatan ya untuk berkumpul melalui daring ya dalam kegiatan penyamaan persepsi korektor TMK 2020.2. Salawat serta salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat manajer kita ya Pak Izwan. Ada Ibu Dwi di sini. Ibu Dwi saya belum lihat ya. Pak Izwan belum bergabung Bu. Dosen kita Pak Jeffrey. Ada staf IT Pak Rozi ya. Para korektor yang dengan setia ya membantu UT. Ya, kami Universitas Terbuka Bengkulu ya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi korektor tugas mata kuliah ini. Ini memang Bapak Ibu yang diundang ini yang terpilih ya, yang kita melihat juga kinerjanya. Memang kita mengutamakan di sini korektor yang sekarang adalah para tutor yang tuweb. Ya. Karena kemarin kan para tutor itu diminta untuk pilihan mau memilih tutorial online atau tutorial webinar gitu ya. Karena memang sekarang ini kita para tutor itu dibatasi untuk memberikan tutorial di UT. Kalau dulu itu kan bisa satu orang itu bisa menutor itu 8 mata kuliah, 8 kelas. Bisa menutor 8 kelas. Kalau sekarang dibatasi hanya 4 kelas, baik tutor tuton maupun tutor tuweb. Kalau dulu 4 tuweb, 4 tuweb atau TM, 4 tuton, bisa 8 gitu kan. Sementara itu sangat secara real itu tuh sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan secara baik kalau kelasnya banyak seperti itu gitu. Sehingga dibatasi maksimal 4, tapi kemudian berubah karena kita ini polanya baru ya untuk 4 kelas itu, sehingga masih ada yang masih 5 kelas gitu. Nah, ke depan semester depan itu tetap hanya dibatasi 4 kelas. Baik tutor tuweb maupun tutor tuton. Nah, ini kita memang mengutamakan tutor tuweb ya, karena tutor tuweb itu adalah yang pertama tuh yang berhubungan langsung dengan UPBJJ. Kalau tutor-tutor itu kan berhubungannya dengan UT pusat gitu. Jadi kita ambil yang memang berhubungan langsung dengan UPBJJ UT. Maka kita pilih tutor tuweb, dan ini pun berdasarkan evaluasi semester kemarin. Jadi ada beberapa tutor memang yang tidak berdasarkan evaluasi. Jadi ada
tutor yang tidak terpilih sekarang itu karena berdasarkan evaluasi, lalu yang kedua karena memang mata kuliahnya tidak ada. Sedikit. Ya, sedikit. Karena sekarang ini berbeda dengan semester kemarin, Bapak Ibu. Kalau semester kemarin itu tidak ada ujian akhir semester, sehingga mahasiswa itu nilainya benar-benar hanya dari tutorial. Nah, padahal tidak semua mahasiswa kan mengikuti tutorial ya, sehingga mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial diberikan TMK. Jadi waktu semester kemarin TMK itu sebagai pengganti ujian akhir semester bagi mahasiswa yang tidak mengikuti baik tutorial online maupun tutorial webinar, tutorial berbasis web. Jadi semester kemarin pengganti UAS itu ya. Artinya wajib kan Bu ya Bu? Tapi sekarang semester sekarang ini berbeda. Berbedanya TMK di sini layanan bantuan belajar karena ada masukan dari si asesor kita yang internasional ya, yang luar negeri kan diakses dari dalam negeri itu kan oleh ISO ya, kemudian oleh Ban PT kan. Nah, ada lagi yang secara internasional oleh ICDE. Nah, itu memberikan masukan. Masukannya begini, UT itu memang belajar mandiri gitu ya, belajar mandiri, tapi tidak boleh mahasiswanya itu dilepas begitu saja gitu. Ya, jadi tetap harus ada layanan bantuan belajar. Ya, meskipun tutorial itu kan bukan suatu kewajiban bagi mahasiswa, tapi universitas terbuka wajib menyediakannya. Nah, kita menyediakan kan ada layanan tutorial online, ada tutorial tatap muka, yang sekarang tutorial webinar, ada radio, tutorial TV, dan sebagainya. Mahasiswa silakan memilih, tapi bagaimana mahasiswa yang karena sesuatu hal, dia tidak mendaftarkan tutorial tatap muka, karena mungkin dia tidak mampu untuk membayarnya, karena kan harus bayar kalau yang tatap muka atas permintaan sendiri. Kemudian bagaimana juga dia, tutorial online pun dia tidak mendaftar gitu kan, karena keterbatasan jaringan internet misalnya. Nah, itu bagaimana mereka yang seperti itu. Jadi ICD itu memberikan masukan tetap harus diberikan layanan. Nah, sehingga disinilah kita berikan layanannya dalam bentuk TMK, tugas mata kuliah. TMK ini, tugas mata kuliah ini sebagai layanan bantuan belajar itu tujuannya adalah agar itu mahasiswa belajar gitu loh. Kita berikan tugas-tugas agar mahasiswa itu belajar membuka modul yang mereka sudah punya. Ya, jangan sampai itu modul setelah dapat untuk teman tidur saja, jadikan bantal gitu. Ya, jadi itu sehingga TMK ini tuh ada kontribusi nilai di akhir. Nanti mungkin Pak Izon akan lebih detail menjelaskan ininya gitu ya. Kalau web atau tutorial tatap muka itu kan 50% kontribusinya terhadap nilai akhir gitu ya. Nah, untuk Tuton yang biasanya 30%, itu sekarang karena masa pandemi ini menjadi 40% kontribusi nilainya terhadap nilai akhir. Nah, TMK ini kontribusinya itu 30% terhadap nilai akhir. Ya. Tapi itu ya sekali lagi, mahasiswa itu tidak wajib. Ya, jadi Sunat. boleh tidak mengambil mata kuliah tidak mengerjakan TMK ini. Jadi nanti 100% dari ujian gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Demikian juga kalau misalnya TMK-nya nilainya kecil gitu, maka itu tidak akan berkontribusi kalau nilai TMK-nya kecil. Sementara UAS-nya bagus misalnya, ini tidak berkontribusi gitu. Jadi karena sifatnya yang sunnah ini, yang tadi kata Pak Izwan, sifatnya yang sunnah ini, maka kemungkinan misalnya ya Bapak Ibu terdaftar gitu ya, mendapatkan TMK 1 misalnya ada 150 mahasiswa BJT, TMK 2 150, TMK 3 150. Ini bisa jadi ya, yang semester kemarin saja TMK itu sebagai pengganti sebagai pengganti ujian saja itu enggak 100%, paling tercapaiannya cuma 70% ya Pak Izwan. 72 berapa kemarin? 70%. Padahal itu wajib Bu ya. Padahal itu wajib sebagai pengganti UAS, itu wajib ya. Kalau dia tidak ikut maka nilainya tidak ada. Nilai tidak ada. Yang wajib itu pun hanya ketercapaiannya 70-an%. Apalagi ini yang sunnah gitu ya, mereka tidak mengerjakan nggak apa-apa. Jadi misalnya 180 bisa saja cuma 30% yang tercapai gitu, yang maksudnya mengumpulkan gitu. Saya sih
prediksi saya itu paling 50% gitu. Dari prediksi saya itu pun Oke. udah sangat bagus. Ya, Kalau paling sampai 10% Bu paling. gitu. Gitu. Jadi nanti tapi kan tetap kita memplot karena kita nggak bisa misalnya Bapak Ibu kan maksimal di sini kan Bapak Ibu boleh mengoreksi maksimal 200 BJT maksimal sebanyak 7 mata kuliah maksimal gitu. Nah, karena kita misalnya 50 tercapai, nah udah kasih aja kita 400 misalnya agar mereka dapat 200, ternyata nggak bisa seperti itu karena aplikasinya itu menolak. Jadi kita tetap harus memasukkan maksimal 200 gitu. Walaupun 200 nanti itu per tugas kali 3 gitu. Kalau iya ada mencapai 200 segitu. per BCT kan, per TMK. 200 per TMK. Jadi kalau 3 TMK ya 600 gitu kan. Tapi kita nggak bisa memasukkannya lebih gitu. Jadi nanti maksud saya ini saya sampaikan agar Bapak Ibu tahu bahwa nanti tidak mungkin sampai 100% gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya saya juga mengucapkan terima kasih juga ya kepada para korektor baru ini. Yang saya tahu data ada 33 korektor semuanya. Yang baru itu ada sekitar 5 orang kalau nggak salah ya. Selamat bergabung ya untuk yang korektor baru ya. Kemudian yang kedua, kita kemarin tuh ada temuan, kita kan selalu diaudit. Kita selalu diaudit ISO setiap tahun gitu ya. Kita tuh selalu berusaha melaksanakan sesuai petunjuk, sesuai prosedur, tapi tetap aja selalu ada temuan gitu ya. Karena memang auditor kan nyari ngorek-ngorek, walaupun nggak nemu juga pasti dicari-cari di itu kan Cari-cari harus ada temuan. harus ada temuan gitu ya. Nah, salah satunya itu kemarin TMK. Nanti mungkin Pak Izun akan menjelaskan sama Pak Jeffrey temuannya itu seperti apa gitu ya. Dan itu di luar dugaan kita gitu lah, itu menjadi temuan gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu nanti Pak Izwan akan menjelaskan secara rinci sehingga ini menjadi TMK dan sebagainya. Kemudian nanti Pak Jeffrey juga akan menjelaskan bagaimana cara men-skor skoran. Kemudian Pak Roji nanti akan menjelaskan bagi yang baru di aplikasi. bagaimana melihat aplikasi TMK ini gitu. Dan ini memang TMK ini lebih sedikit dari semester kemarin, petugas korektornya juga cuma 33. Kalau semester kemarin ada berapa Pak Izwan korektornya kita? 116 Bu. Wah tuh, semester kemarin tuh udah 116, sekarang tinggal 33 karena makin sedikit. Karena yang ya itu tadi TMK itu bukan sebagai pengganti ujian akhir semester gitu. Dan mata kuliahnya pun ini juga sedikit sehingga banyak teman-teman yang sebenarnya bagus juga akhirnya tidak kita libatkan karena itu mata kuliahnya tidak ada ya. Dan kemudian nanti saya ceritakan Bu, kenapa sedikit, nanti ada kronologi. Nanti Pak Izwan menceritakan ya kenapa sedikit. Dan nanti juga kan kita ada ujian akhir semester. Kita ujian akhir semester pun nanti dalam bentuk take home exam. Jadi model seperti TMK. Jadi mungkin teman-teman juga akan terlibat nanti dan take home exam ini sangat besar Bapak Ibu. Karena ini kan dalam bentuk esai, semua harus diselesaikan di rumah, diberikan waktu cuma beberapa hari mahasiswa untuk menyelesaikannya, dan ini sangat banyak. Mahasiswa kita kan ada sekitar 7.500 yang aktif ya Pak ya. Kalau 7.500 dikali masing-masing 5 mata kuliah saja, itu sudah 37.500 BJT. Ya, 3.000. Kalau hitungan ujian Bu, total yang mendapatkan take home exam itu 1,7 juta itu se-Indonesia. Sedunia kan? Iya, sedunia. Sedunia. Nah, kalau ini saya ininya ke Bengkulu saja ya. Jadi kita Bengkulu aja ini ada 37.500 BJT. Kalau satu orang maksimal 200 BJT itu kita membutuhkan korektor 187 orang Pak Izwan. Itu kalau memang nanti teman-teman yang belum masuk di tim ini mungkin nanti kita rekrut lagi nanti. Ya, jadi mungkin kita untuk yang take home exam itu nanti akan banyak. Nah, kalau take home exam mungkin prosentase pengumpulan si mahasiswa itu besar. Kalau itu saya yakin bisa 80%-an gitu atau 90% gitu ya. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu nanti mulai pengoreksian tanggal 30 ya Pak Izwan ya? 30 Bu. Tanggal 30. 10 hari deh. Ya.
Nanti saya Selamat baca bertugas dulu. Bapak Ibu. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada semester kemarin semoga tidak terulang lagi untuk yang sekarang sehingga kita tidak menjadi temuan lagi gitu. Selamat bertugas Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung di sini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur atas yang disampaikan untuk pembukaan katakanlah sajian pertama dari kegiatan ini atau arahan. Oke Bapak Ibu teman-teman di sini kan ada Pak Izwan, rata-rata. bisa nggak? Sebentar Pak Izwan. Ya Bu. Teman-teman bisa nggak menampilkan videonya dulu semua? Saya mau foto. Ya silakan teman-teman buka dulu kameranya. Nah, kan nampak wajahnya cantik kan? Saya mau foto. Desti belum, Anita masih banyak nih. Bentar ya, saya foto ya. Ini Bu Anita mana ini? Anita, Desti, Bu Desti. Ini yang teman-teman PAUD gitu-gitu FKIP nggak ada ya Pak ya? Kebetulan yang ada ini BGSD Bu. Kalau PAUD kayaknya udah diambil UPBJ Sentra atau pusat kayaknya mata kuliahnya. Karena sedikit. Atau jangan-jangan memang kita nggak ada? Karena dia kan SIPAS. Oke, terima kasih teman-teman. Ya lanjut Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini kan karena teman-teman ini sudah kenal saya, ini kan karena tergabung di grup sebelah, grup kemarin ini sudah banyak, yang baru cuman 5 orang kata Ibu tadi ya, yang baru 5. Nanti berarti kalau ada nanti pertanyaan di grup-grup nanti yang lama ini bisa membantu menjawab kalau saya seandainya saya slow respon mungkin. Karena saya ini kan nggak mungkin HP-nya ngikut terus kan. Nanti boleh bantu jawab kalau ada pertanyaan di grup. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi share wabarakatuh. dulu dengan udah kelihatan PowerPoint-nya udah jelas nampak di layar? Belum. Kelihatan Pak? Jelas, jelas Pak. Nampak ya? Nah, Oke, ini judulnya sosialisasi layanan tugas mata kuliah TMK dalam studi dalam situasi COVID-19. Berarti kita masih dalam situasi COVID. Mudah-mudahan lah di 2021 nanti keadaan ini mereda sehingga kita bisa bertatap muka langsung seperti biasa ujian ya. Ini tugas mata kuliah, ini namanya TMK sebagai nilai akhir, ini yang kemarin sebagai nilai akhir mata kuliah. Nah, kalau yang kemarin kontribusinya 100% terhadap nilai akhir yang dikelola Pusjian sama Rekjian UPBJJ. Nah, yang untuk TMK yang ini sebenarnya ini TMK yang ini dikelola oleh PBB atau PJB BBLBA ini yang lagi seru kemarin di pusat itu. Sebenarnya aplikasi ini tinggal pakai saja, sudah siap kan? Tapi karena kegiatan ini bertepatan dengan TUEP dan TUTON sehingga di BLBA ini sibuk urusannya ke LMS ya. Sementara aplikasinya katanya agak berat LMS ini sehingga banyak keluhan di daerah. Mahasiswa juga tutor mengeluhkan aplikasi ini. Tapi mudah-mudahan kalau di TMK ini aplikasinya kan sudah 1 tahun, sudah 2 semester kita pakai karena pusat pengujian juga sudah menambahkan 6 server induk sehingga tidak seberat LMS kayaknya. Jadi untuk semester ini tetap diserahkan ke bagian kami di registrasi ujian walaupun ini sebagai nilai tambah daripada UAS nanti karena kontribusinya cuma 30% yang katakan Ibu tadi memang sifatnya tidak wajib, mungkin sunnah. Jadi nanti seandainya mahasiswa itu nguploadnya sedikit itu nggak apa-apa, berarti mereka nanti wajib di ujian di take home examnya itu harus semuanya harus
melaksanakan take home exam untuk mendapatkan nilai. Tapi kalau yang TUET, Tuton, itu sifatnya sunnah juga. Seandainya ketiga jenis layanan ini tidak diikuti, itu nggak apa-apa, asal dia ikut di take home exam, tentu dapat nilai kan. Tapi kalau take home exam ini tidak diikuti, tentunya nilai TUET, Tuton itu tidak juga bisa dipakai. Nah, kemudian ini kita kaitkan dengan ujian tadi. Jadi di semester ini ujiannya dalam bentuk take home exam. Nanti akan berbentuk seperti TMK ini juga, tapi beda aplikasi. Jadi UT ini sangat banyak sekali aplikasinya. Katakanlah UT ini pencipta aplikasi ini. Jadi aplikasi take home exam ini lagi proses dibuat oleh UT Pusat di bagian UP Tekniknya. Mungkin bulan depan akan launching aplikasi ini. Sehingga belum ada gambarnya untuk seperti apa gambaran aplikasinya, sehingga belum bisa saya jelaskan di sini. Yang jelas di semester ini kita ada ujian. Jadi teman-teman, Bapak Ibu korektor, ini kebetulan kan lagi proses TUET, Tuton. Ini jangan salah persepsi mahasiswa bahwa semester ini tidak ada ujian ya. Karena kemarin saya pasang ini di snap saya, di status WA itu, ada tutor yang telepon saya, katanya, "Loh, ternyata ada ujian di semester ini." Ya iyalah gitu. Masa ya dong kan? Jadi ada ujian. Jadi teman-teman nanti pada saat nutor atau tuton, jadi dikasih tahu ke teman-teman itu, ke mahasiswanya, bahwasanya tuton TUET itu adalah nilai tambah yang dikatakan Ibu tadi. Kalau TUET 50%, tuton 40 dan TMK 30. Jadi ada UAS kita. Jadi jangan berharap tidak ada UAS seperti semester kemarin yang 100% murni dari nilai tuton TUET dan TMK. Nah, kemudian ini layanan tugas mata kuliah diberikan kepada mahasiswa yang tidak terdaftar di TTM, TUET, atau Tuton. Mahasiswa yang terjaring TMK disediakan 3 tugas, jadi ada 3 tugas nanti, jeda waktunya sudah ada di jadwal, di aplikasi mahasiswa juga ada. Nanti akan wajib dikerjakan oleh mahasiswa, jadi ini kemarin yang, kalau kemarin kan wajib, kalau ini katakanlah sunnah lah ya. Kemudian penilaian didasarkan pada rata-rata 3 nilai tugas yang berlaku sebagai nilai bantuan 30%. Dengan syarat UASnya 30%. Jadi nilai ini akan terpakai apabila UASnya mencapai 30% tergantung jumlah soal di take home exam itu. Kalau soalnya seperti kalau ujian di kelas itu 50, nah itu presentasinya di situ harus mencapai 30%, tapi biasanya kalau esai ini biasanya sekitar 5 soal paling. Nah, jadi nilainya 20, 20, 20 biasanya kan. Kemudian layanan TMK telah disediakan di laman TMK UT-ACID, itu teman-teman mahasiswa sudah tahu ini. Tapi saya perhatikan di aplikasi memang masih banyak yang belum mengunggah jawaban atau mungkin belum mengupload naskah atau jawabannya. Kemudian untuk user, nah ini kita disediakan pusat itu ada 3 user. Yang pertama itu untuk user Kepala BJJ dan PJB Region, saya dan sama Ibu itu, jadi di user itu memang menunya lengkap ya. Menunya lengkap. Kemudian menambahkan lagi user untuk korektor, di situ ada user korektor. Jadi mungkin aplikasi di user itu nggak terlalu banyak. Tapi kami bisa mengendalikan dari aplikasi yang Bapak Ibu korektor itu, kecuali yang untuk unggah jawaban mungkin nggak bisa kami lihat, tapi bisa lihat itu untuk memverifikasinya. Kemudian ada juga di login mahasiswa sudah tahu nge-login ini masing-masing. Nah ini jumlah yang akan kita koreksi di UT Bengkulu ini. UT Bengkulu adalah UPBJJ jangkauan, jadi UPBJJ jangkauan ini mahasiswanya di bawah 10.000, sedangkan UPBJJ sentra ini seperti Palembang ini mahasiswanya memang di atas 10 ribuan, jadi tipenya sudah tipe A. Jadi ini sudah dibagi. Kenapa kita dapat 84 mata kuliah? Karena itu tadi pekerjaan kita akan berat ke depannya untuk menghadapi take home exam ini, sehingga kami dari Region ini juga mengeluh akan beratnya pekerjaan yang ke depan ini, sehingga kami dikasih cuma 84 mata kuliah. Dengan BJT per tugas itu sekitar 3.624 BJT. Sementara sentra ini, karena sentra ini kan mungkin staf dan pegawainya banyak, sehingga mata kuliahnya dikasih 509. Sedangkan UPBJJ khusus Jakarta itu 961. Jadi sudah agak ringan pekerjaan di UPBJJ jangkauan.
Ini kita next saja, ini PKP. Nah, ini untuk korektor, teman-teman korektor tentu sudah mendapatkan password dan loginnya kemarin kan, karena sudah di-entry oleh ICT kita Pak Rozi, sehingga gunakanlah password yang teman-teman dari email itu. Kalau mau diganti silakan diganti, boleh diganti passwordnya. Nanti akan kita demokan ke aplikasinya ya. Ini seperti ini bentuknya nanti. Mungkin teman-teman sudah melihat di emailnya seperti ini keluarnya. Yang di notifikasinya, email dan passwordnya sudah didapatkan. Nah, ini mata kuliah nanti sudah di set ke korektornya, tinggal nanti klik mata kuliahnya berapa BJT yang tersedia yang diunggah oleh mahasiswa dan berapa yang beban yang direlasikan oleh UPBJJ. Jadi di sini nanti ada misalnya XI 4204 berapa jumlah mata kuliah dan berapa yang harus dikoreksi yang ada di upload, nanti ada di aplikasinya. Tentunya seperti ini contohnya. Nah, kemudian naskah jawaban TMK. Nah, naskah ini dikirim melalui email atau nomor WhatsApp mahasiswa. Ini sudah. Kemudian diunggah ke laman TMK. Selanjutnya UPBJJ menginfokan dan mendistribusikan kepada mahasiswa yang belum mendapatkan TMK. Itu sudah kami SMS blast itu, pusat juga, kemudian di WA juga. Bagi yang emailnya aktif, udah masuk ke emailnya. Artinya mahasiswa itu hampir rata-rata sebenarnya tahu bahwa TMK ini ada di semester ini, tapi bukan sebagai nilai akhir kan. Kemudian mahasiswa mengunggah di laman TMK atau ini sudah lihat, saya perhatikan aplikasinya. Memang besok itu tutup ya untuk unggah tugas 1 oleh mahasiswa. Jadi Bapak Ibu hari Jumat nanti bisa dilihat, dibuka di aplikasi tmk.utd.id itu pakai login korektornya, kemungkinan nanti sudah bisa di-download soal dan pedoman penskorannya. Kemudian ini tadi masih mahasiswa menerima informasi tentang TMK lewat email WA informasi dari UPBJJ ke mahasiswa. Masuk ke laman TMK, ini nggak usah, ini untuk mahasiswa ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk pemeriksaan ya. Pemeriksaan TMK oleh korektor. Kemudian menerima email berisi username dan password untuk akses ke laman TMK itu sudah. Mengunduh daftar penilaian yang berisi. Nah, nanti ada Bapak Ibu yang diunduh itu, nanti kita lihatkan juga bentuk berkasnya. Jadi teman-teman korektor lama mungkin sudah tahu ini. Yang di situ berisi nama mata kuliah, nilai hasil koreksi dari tugas mahasiswa tersebut, dan pedoman penskoran dari laman TMK. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jawaban tugas mahasiswa itu ada, jadi pemeriksaan itu mungkin sekitar 10 harian, tapi Bapak Ibu tidak harus diperes 10 hari itu. Dibagi-bagi aja, sehari itu berapa dapatnya. Jadi nggak usah, pokoknya di 10 hari itu harus selesai itu kan. Bukan harus ditarget setiap hari berapa-berapa. Kalau bisa sehari selesai nggak jadi masalah. Jadi di rentang waktu 10 hari itu harus selesai. Sehingga saya, karena jadwal ini kan akan berkesinambungan dengan verifikasinya. Sehingga setelah Bapak Ibu mengoreksi, saya akan memverifikasi tugas 1. Nanti akan masuk lagi ke tugas 2 gitu. Jadi ada kesinambungan, jadwalnya juga hampir bersinambungan juga. Sudah terjadwal semua, di rentang waktunya sekitar 10 hari dan 1 minggu itu. Kemudian melakukan entry di laman TMK serta mengunggah daftar nilai yang sudah ditandatangani. Nah, Bapak Ibu nanti kita contohkan juga ada yang di semester kemarin, tapi ini setelah kita diaudit kemarin memang ada sebenarnya korektor ini, teman-teman ini sebenarnya kurang teliti saja, kurang kehati-hatian dalam mengupload atau mengunggah pedoman daftar penilaian, daftar nilai, karena daftar nilai itu harus sama dengan yang di entry. Kemarin sudah ada beberapa yang nilainya tidak sama karena harus digandeng, harus sama itu. Kemudian
jika hasil verifikasi UPBJ tidak sesuai, antara yang di entry dan dengan daftar penilaian korektor menerima perbaikan kemudian update entry. Jadi kalau nilai nanti tidak sesuai, saya akan menghubungi Bapak Ibu atau lewat chat di grup atau di Japri aja nanti ya. Kalau seandainya ada yang tidak sesuaian, berarti kan harus diunggah ulang. Nah itu tugasnya memverifikasi nilai itu, karena harus sama, harus balan antara yang di entry dan yang diunggah. Lanjut. Nah, ini contohnya seperti ini daftar nilai tugas mata kuliah. Tetapi di aplikasi kita ini dia per tugas. Jadi nggak muncul 1 2. Ini kan untuk kalau ini untuk tugas 1 2 3 ini nanti pada saat tugas 1 dia per tugas dia munculnya daftar ini per tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Jadi tidak seperti ini. Jadi per tugas nanti teman-teman Bapak Ibu nanti mengunggah itu per tugas bukan sekaligus ya. Jadi selesai tugas 1 unggah nilai tugas 1 gitu. Nah, ini yang perlu disosialisasikan ini karena kemarin kita diaudit. Jadi si audit ini bagaimana caranya sekecil apapun harus ada temuan. Jadi kita dikejar-kejar terus. Jadi kemarin saya didampingi Pak Jepri. Jadi kita terkecoh di sini juga karena tidak mungkin sebanyak 116 korektor itu nggak ada kesalahan. Tentu ada. Jadi kan saya itu mencatat kan yang sering nelpon saya, yang salah ini, yang saya telepon yang salah unggah, salah nilai atau enggak menandatangani daftar ini atau salah juga blankonya, itu kan saya hubungi lewat Japri atau juga lewat grup. Nah, ini mengecek kembali file berkas yang akan diupload ke APPTMK. Jadi teman-teman, kalau mau upload itu pas narik filenya dicek dulu ya, ada di ikon matanya itu dicek dulu apa yang masuk di upload itu. Jadi jangan dibiarkan saja sudah upload berhasil dilepas saja, enggak seperti itu, harus dicek lagi. Kan sudah ada untuk mengeceknya di sebelah. Nah, nanti kan ada keluar ikon mata dan sebelahnya yang sampah untuk mendelete itu, ada itu. Kemudian memperhatikan letak dan posisi tahapan. Nah, ini yang mengganggu kemarin teman-teman itu karena muncul ada tahap 2 ya. Sehingga yang diupload nilai itu masuk ke tahap 2. Itu saya kembalikan lagi yang seperti itu karena pada saat saya memverifikasi nggak muncul untuk divalidkan itu karena salah mengupload daftar nilai tadi. Kemudian mengecek kembali nilai yang sudah di entry di APPTMK itu tadi seperti katakan tadi. Jadi nilai yang di upload itu harus sama dengan yang di entry, harus balan ya, jangan ada yang 75 padahal namanya misalnya Anton. Di aplikasi nilainya 75, di berkas penilaian 60, berarti nggak balan. Jadi saya itu membalankan kiri kanan pada saat memverifikasi. Kalau nggak sama, itu tadi saya kembalikan. Kemudian mencatat di kolom keterangan nilai apabila ada pelanggaran. Nanti pada saat Bapak Ibu mengentry nilai, di sebelahnya kan ada kolom keterangan untuk mencatat apabila ada yang jawabannya sama, plagiat, atau ada yang tidak sesuai dengan pedoman penskoran, nanti harus dicatat di situ. Jadi nanti pusat juga yang akan melihatnya catatan Bapak Ibu nanti. Jadi kemarin kan kata Pak Timbul itu yang Kapusdian itu, ini teman-teman yang plagiat ini kan nilainya kan walaupun di situ dikasih sama misalnya 80, 80, 80, tapi kan ada catatan sehingga mereka itu ada hukuman juga oleh Pusdian. Jadi plagiat sama ya berjamaah ya. Kemudian menyandingkan kembali nilai yang sudah di entry dan di berkas nilai tadi akan diupload ke APPTMK. Jadi Bapak Ibu perlu kehati-hatian pada saat mengunggah berkas nilai. Jadi mengunggah berkas nilai itu dicek dulu yang di entry di aplikasi ya. Kalau udah sama baru kita unggah gitu. Kemudian mengecek kembali ikon mata yang kayak saya katakan tadi setelah berkas upload di APPTMK. Jadi kesalahan ini sebenarnya bukan pada korektor saja, di mahasiswa juga banyak salah karena mahasiswa setelah mengupload berhasil tugas 1, tugas 2, tugas 3 berhasil di aplikasi, mereka tidak melihat lagi file yang di dalam unggahan itu. Padahal itu ada tempat ngeceknya sehingga terbolak-balik mata kuliah yang di dalam itu. Nah, kita sulit kadang-kadang menghubungi mahasiswa yang nomornya kadang-kadang sudah tidak aktif lagi.
Nah, itu sebenarnya di semester ini sudah kita halo-halokan juga ke mahasiswa, nomor akun sudah banyak yang aktif nomor HP-nya. Tapi ada juga usulan dari teman-teman di grup kami Rekjen Pusat ini, Pak, sebaiknya katanya didaftar di soal itu dikasih nomor HP. Nah, itu juga nggak fair itu, karena nanti akan ada hubungan antara mahasiswa dengan korektor. Sementara ini kan pemeriksaan ini harus rahasia kan, jadi itu nggak boleh, sehingga kami akan menghubungi nomor-nomor yang aktif saja. Kemarin kan banyak tidak saya respon itu karena nomornya nggak aktif. Nah, akhirnya saya minta bantu ke Pokjar, akhirnya dapat juga walaupun tidak seluruhnya. Sehingga mereka itu banyak juga yang TMK-nya nggak diupload lagi, sehingga uploadan itu salah. Mudah-mudahan ke depan ini walaupun uploadan tidak terlalu banyak, mudah-mudahan benar uploadnya karena sudah kita sosialisasikan juga. Nah, ini seperti ini contohnya, kalau kita memverifikasi itu, jadi sama seperti Bapak Ibu pada saat mengoreksi atau ya mengoreksi tugas TMK itu, jadi akan tampil dua layar seperti ini. Jadi di sebelah sini soalnya, di sebelah kanannya akan muncul pedoman penskorannya. Jadi nggak usah di print, jadi di plotot aja di layarnya. Seperti saya yang memverifikasi. Jadi saya verifikasi itu seperti ini. Jadi kalau ini 40, namanya siapa, Henry Jaya, misalnya kan cari sini Henry Jaya, harus 40 juga. Nah, kalau di sini nggak balan, ini berkas ini artinya salah. Akan saya kembalikan lagi ke korektornya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu, mahasiswa itu ada yang mengupload tugas, tetapi uploadannya salah. Nah, uploadnya salah, mungkin upload cover naskahnya saja, ada yang mungkin curhat saja, ada yang upload modul. Nah, tentu itu harus diisi nilainya. Karena kita tetap menghitung untuk membayarkan honor Bapak Ibu itu jumlah yang diupload mahasiswa, walaupun uploadnya itu tidak sesuai. Jadi hitungan kita walaupun nanti nilainya 0, harus masuk ke aplikasi ini. Supaya bisa saya validkan atau validasi. Jadi walaupun dia uploadan itu salah, ngupload cover naskahnya saja, karena kita mau menghubungi mahasiswa nggak aktif lagi nomornya, berarti ada di aplikasi itu yang diupload. Artinya Bapak Ibu harus mencantumkan nilai di sini. Misalnya 0, di sini juga dinolkan, berarti kan mereka itu ada yang diupload. Selanjutnya, nah seperti ini. Nah, ini kemarin ya, ini namanya memang nggak saya perlihatkan. Ini salah ini. Ini ada korektor mengentry nilai EKMA 4565, tetapi berkas yang diunggah kodenya 4366. Berarti kan ini salah. Nah, yang seperti ini, maksud saya tadi harus diperhatikan dulu ikon mata itu setelah Bapak Ibu unggah itu. Benar enggak? Yang diunggah itu kode EKMA 4565 sama enggak dengan berkas ini? Ini salah nih. Nah, yang seperti ini harus diperhatikan lagi teman-teman yang korektor lama ini sudah paham ini. Jadi nanti silakan kalau ada yang baru-baru ini baru menjadi korektor nggak paham, nanti ini mohon bantuan teman-teman yang udah paham, nanti nggak apa-apa di grup kita ini saling bantu menjawab ya. Jadi tidak harus seperti di semester kemarin. Nanti di semester kemarin katakanlah saya yang aktif siang malam itu. Ini jadwal untuk layanan TMK ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang di pemeriksaan di sini ya. Jadi untuk tugas 1 itu 30 sampai 10 November dan tugas 2 10 November sampai 21 November, tugas 3 28 November sampai 2 Desember. Jadi dia itu berurutan di sini, ada kesinambungan dengan yang diupload dan yang mengunggah. Jadi di sini jadi jadwal ini. Nanti PPT ini kalau Bapak Ibu perlu saya share juga di grup. Kemudian ini untuk memverifikasinya, tugas 1 itu 6 November sampai 10. Ini tugas saya dan teman-teman dosen. Kemudian tugas 3 17 November sampai 21 dan 6 Juli sampai 28 November.
Nah, ternyata slide-nya habis nih. Jadi kita nanti mungkin banyak tanya jawab aja ya. Jadi kita ke ini aja ke Pak Jepri dulu untuk pedoman penskoran, karena di pedoman penskoran ini juga ditanyakan oleh audit kemarin ya. Kami juga nggak bisa menjawabnya. Gimana kalau jawaban dari mahasiswa itu agak nyerempet atau mengenai agak kebenaran lah, agak benar lah, tidak melenceng dari pedoman penskoran. Agak gimana itu, ngena-ngena dikit gitu. Nah, apa nilainya dikasih berapa, itu kan banyak pertanyaan dari teman-teman kemarin kan. Nah, ini apa ada upah nulisnya seperti itu. Nanti saya minta bantuan ke teman saya dosen Pak Jepri ya. Habis ini Pak Jepri dulu. Pak Jepri siap, Pak Jepri? Halo Pak Jep. Siap, siap, Siap. Pak. Lanjut. Siap, laksanakan. Oke, langsung ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yumi, Pak Izwan, Pak Heri ya yang saya lihat di sini, dan Pak Rozi, dan juga teman-teman korektor yang berkesempatan hadir dan datang di acara kita penyamaan persepsi sore ini. Mungkin saya perkenalkan dulu karena sebenarnya kita sering tatap muka, mungkin ada yang saya monef di sini kan mungkin ya. Kayak Pak Bayu tuh sering tuh ketemu sama Pak Bayu. Mana Bayu? Tapi Bayu. Bayu itu mungkin rambutnya Pak dulu. Bayunya nggak tahu nih Hadir. Halo, kemana. Bayu. Hadir, Pak. Hadir. Nah, Pak Bayu nih saya sering lihat tuh tiap minggu, tapi mungkin Pak Bayu nggak tahu saya ya gitu ya. Jadi kita kenalan dulu lah, biar silaturahminya kita tetap terjalin selama masa pandemi ini. Insya Allah kita terbebas dari segala malapetaka, malabahaya, apalagi virus corona. Intinya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Alinanda Chandra. Saya dosen baru, Bu, baru setahun 7 bulan ini di UT gitu ya. Jadi saya Baru disumpahin. Jadi saya ini baru masih anget-angetnya di UT, jadi masih perlu bimbingan lah ya sama dosen-dosen senior lainnya kayak gitu. Jadi kita cerita-cerita aja sebenarnya. Mungkin saya akan cerita tentang masalah pedoman penskoran. Nah, mungkin teman-teman di sini Ini kan. yang sudah selama ini menjadi korektor mungkin tidak terlalu bermasalah dengan pedoman penskoran, karena semester kemarin kita udah cerita nih tentang pedoman penskoran. Nah, tetapi ada beberapa korektor yang baru, mungkin nanti kita akan diskusi, ataupun nanti teman-teman korektor yang lama nanti akan cerita apakah kemarin itu seperti apa kayak gitu. Nanti kita obrolkan saja. Saya izin share dulu screen gitu ya. Oke, sebentar. Sorry. Kelihatan ya. Oke, teman-teman, Share yang itu buka. Share yang itu bukanya. saya pindah. Oke, sebentar. Terjadi kesalahan sepertinya. Itu tuh munculnya pas tanggal 30 kan? Ini lah muncul yang ini. Hah? Kalau ini Pas tanggal 30, tanggal 30. kan? Itu naskahnya kan? Nah, ininya muncul kok pas tanggal 30. Iya. Ini dia yang tidak bergandeng dari sini. Oke. Ini. Ini udah kelihatan teman-teman. Itu tanggal 30 kan muncul kan? Naskah soal soalnya. Oke, udah kelihatan ya. Kalau yang entry nilai itu. Udah Pak, udah Pak. Oke. Saya Izin dulu Pak Izwan. Kayaknya belum di-mute suaranya Pak Izwan. Klik di sini iya, kan? dia kan belum Klik bisa. mantonya kan? Belum dapat klik ya. Ya belum lah. Nah, jadi halo Pak Izwan. Mungkin belum di-mute ya. Oke. Halo Jadi ya. teman-teman, Oke. izin Dang ya. Jadi Oke, ini teman-teman soal pedoman penskoran. Jadi saya lihatkan dulu contoh soal penskoran, pedoman penskoran soalnya dulu. Jadi ada agak sedikit perbedaan antara semester kemarin, karena kemarin kita akan di UT seperti Bu Yumi sampaikan, kita itu perbaikan-perbaikan terus setiap semesternya gitu ya, melalui evaluasi, melalui monitoring, lalu melalui juga temuan-temuan gitu ya. Jadi untuk TMK yang semester ini memang ditujukan untuk teman-teman mahasiswa yang
apa ya, bukan kayak dulu ya, kayak tidak mengikuti TUEP sama TUTON, tetapi teman-teman yang sekarang yaitu memang TMK itu merupakan suatu layanan belajar. Jadi 30% kontribusinya nanti setelah ini teman-teman nanti akan ada mahasiswa itu akan kita kasih take home exam sebagai pengganti UAS. Pola take home exam itu sama seperti ini, yaitu esai, ya, bentuknya adalah uraian seperti ini, 3-5 soal. Nanti bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Mungkin teman-teman nanti akan berkesempatan juga untuk mengkoreksinya. Nah, kita cerita dulu tentang soal pedoman. Mungkin agak berbeda dengan semester kemarin. Semester ini kita akan kita udah perbaiki beberapa poin di soal. Misalkan, ini saya cerita fisip, mungkin teman-teman ada yang di sosial di sini, di hukum tentunya, dan mungkin juga ada yang eksak. Mungkin kalau yang eksak, mungkin teman-teman nanti akan lebih dipermudah, karena sudah ada jalannya, pedoman penskorannya udah jelas, nanti poin per poinnya udah juga jelas. Lalu kalau misalkan di teman-teman di sosial, nanti teman-teman akan lebih menganalisa kasus mahasiswanya, dan dia akan lihat bagaimana sih pendapatnya. Kira-kira seperti ini soal kalau misalkan dia sosial gitu ya. Misalkan ada kasus, ada permasalahan apa, dan dia akan menjawab tentang apa, kayak gitu. Nah, saya lihat setelah ini sama sebenarnya penskoran. Jadi teman-teman sebenarnya yang disampaikan Pak Izwan tadi tentang plagiarism, nah kan kita tahu bahwa plagiarism itu kejahatan yang extraordinary crime lah, kalau misalkan orang hukum bilang gitu ya, kejahatan luar biasa kalau misalkan di dunia pendidikan. Kalau misalkan kita anggap jurnal aja punya di Turnitin misalkan punya batas maksimum 40% kalau misalkan dia pakai footnote ataupun lain sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa ini semuanya jawabannya itu ada di modul. Nah, teman-teman tuh bisa lihat di sini nih sumber soal gitu ya, sini kan. Nah, di modul berapa, KB berapa dia udah tahu. Ini juga tujuannya ke teman-teman nantinya di korektor. Kalau misalkan teman-teman agak kurang mengerti, teman-teman bisa lihat di BCA-nya kita, BAC-nya kita, bahan ajar cetaknya atau bahan ajar digitalnya kita, kayak gitu ya. Kan rata-rata dan semuanya di sini kan teman-teman itu tutor web gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ini nanti koordinasikan ke kita, nanti kita akan kasih passwordnya. Oh, keluar ya? Oh, tukaran nih. Pak Izwan nih yang lagi nge-share, Pak. Halo? Oh, saya tukar lagi ya? Sebentar. Oke. Oke, teman-teman udah kelihatan ini? Sudah ya? Udah kelihatan? Udah. Oke. Jadi kayak itulah seperti kira-kiranya ya. Jadi soal-soal mereka ini kalau misal sosial dia itu adalah analisis. Jadi yang perlu teman-teman lihat nantinya adalah analisis bagaimana mahasiswa itu menganalisis suatu permasalahan sehingga walaupun itu jawabannya ada di modul, tetapi harusnya mereka itu berimprovisasi lah ibaratnya ya. Kalau misalkan kita itu ngomong masalah, kalau misalkan di seni gitu ya, dia itu berimprovisasi lah. Kira-kira seperti ini nih soalnya kayak gitu. Jadi jawabannya. Nah, jadi sini kalau misalkan tadi soalnya analisis, nanti jawabannya akan seperti ini. Nah, kemarin memang kita tidak buat cuman jawaban gitu aja ya, kalau di semester kemarin. Tapi sekarang kita diwajibkan untuk melihat aspek atau konsep apa sih yang dinilai gitu. Poin per poinnya gitu. Jadi kalau mahasiswa itu menjelaskan misalkan arti perundang-undangan secara konsep dan teori dan artinya, poinnya 10 kayak gitu. Lalu menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan 5 gitu. Rata-rata seperti itu yang akan teman-teman itu memudahkan teman-teman sih sebenarnya. Korektor untuk menilai kalau misalkan jangan terjadi kejomplangan yang jauh misalkan antara korektor yang satu dengan korektor yang lainnya dengan mata kuliah yang sama gitu. Jadi kita buat pedoman penskoran ini se-efektif mungkin gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa mungkin fakultas lain nanti sharing juga, mungkin ada Pak Heri di sini yang di Fakultas Ekonomi apakah buat seperti ini atau tidak.
Ataukah mungkin nanti teman-teman korektor juga akan ketemu, mungkin tidak dibuat seperti detail seperti ini gitu ya. Kalau FKIP mungkin saya rasa udah sedetail gitu, jadi jangan sampai ada jomplang terlalu jauh. Nah, intinya sih teman-teman lihat aja di sini jawabannya sudah ada, dan kalau misalkan teman-teman nanti kesulitan, silahkan lihat sumber soal dan di mana sih letaknya. Jadi teman-teman bisa dilihat di bahan ajar cetaknya atau bahan ajar digitalnya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman langsung lihat saja poin-poin apa saja yang dijelaskan mahasiswa itu. Nah, yang ingin saya sampaikan intinya kalau misalkan memang seperti tadi nanti ke teman-teman buat ada namanya ketemuan plagiat gitu ya, kan kita maunya itu kan ada improvisasi nih antara mahasiswa yang mereka jawab karena ada analisisnya dengan modul. Sebenarnya jawabannya kan semuanya ada di modul tuh. Nah, modulnya itu dianalisis lah gitu. Jangan sampai isi modul itu dicemplakkan ke semuanya dalam jawaban. Nah, itu yang sering terjadi dan sering sekali diketemui oleh mahasiswa seperti itu. Jadi teman-teman nanti itu hak prerogatifnya teman-teman korektor, bagaimana apakah ini masih bisa ditolerir atau tidak. Tapi kami serahkan kepada korektor dengan mengacu kepada pedoman dan konsep penilaian yang seperti yang kita ada gitu ya. Nanti teman-teman bisa download langsung dari aplikasi TMK-nya. Karena hari Jumat, kata Pak Izwan tadi, kita udah bisa langsung sekarang itu udah bisa menilai ya. Harapan kita teman-teman jangan sampai lalai, jangan sampai waktunya kelebihan nantinya. Misalkan kalau bisa cepat menyelesaikan ya cepat gitu ya. Intinya seperti itu. Jangan sampai nunggu 10 hari baru selesai kayak gitu ya. Karena ada tahap verifikasi selanjutnya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman gambarannya awal. Intinya sih hak prerogatif teman-teman, korektor, kami percaya, yakin, hakul yakin kepada teman-teman intinya, karena kami memilih teman-teman ini, korektor, berdasarkan evaluasi semester kemarin, dan juga berdasarkan kebutuhan mata kuliah yang dibebankan kepada kami UPBJJ, dan tentunya kepada kompetensi dari teman-teman gitu ya. Nggak ada kan yang mata kuliah yang bukan apa ya, kira-kira di luar ilmunya, ilmu kependidikannya selama ini gitu. Ya kami rasa kalau misalkan orang hukum kami ngasih ke tutornya orang hukum dan lain sebagainya. Paling tidak teman-teman tahu pengetahuan seperti itu. Jadi intinya nanti silakan kita diskusi aja sebenarnya di apakah temuan korektor yang sebelumnya nanti ataukah nanti yang ada 5 orang atau berapa 7 orang ini yang baru, nanti boleh kita diskusiin. Mungkin itu aja untuk pengantar saya dan perkenalan dari pedoman penskoran dan lain sebagainya itu. Mungkin sudah ya Pak Azun ya. Mungkin itu saja, nanti kita banyakkan diskusinya ya. Diskusinya di akhir aja ya. Yap. Kita ini dulu ke aplikasinya Jap ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izwan, Ya Bu. udah disampaikan tadi ya, apa namanya, honor dan sebagainya udah disampaikan belum? Itu terakhir biasanya, Bu. Terakhir. Oke deh. Biar penasaran ya. Biar penasaran. Langsung lanjut. Oke, silakan Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya Pak? Ada. Ada ya. Jelas? Bisa didengar ya? Bisa. Bisa Pak. Bisa. Di sini saya akan menjelaskan, memperkenalkan aplikasi TMK-nya. Sebenarnya masih sama dengan yang semester kemarin. Tidak ada perubahan. Seperti ini tampilannya. Mungkin bagi yang korektor lama udah paham. Kemudian untuk yang korektor baru silakan nanti dilihat. Kemudian kemarin juga pasti walaupun korektor lama ataupun baru sudah ada kiriman username dan password, juga termasuk panduannya ke email masing-masing ya. Nanti kalau memang ada yang belum dapat username dan password, boleh nanti japri ke saya. Kemungkinan alamat email yang dikasihkan itu salah ya.
Oke, ini tampilannya seperti ini. tmk.ut.ac.id. Kemudian di sini ada beberapa pilihan login. Yang ini untuk mahasiswa. Kemudian di sudut kanan atas itu ada untuk staf UT, kemudian ada yang untuk korektor. Jadi kita pilih yang korektor ya. Kita pilih yang korektor. Di sini saya menggunakan salah satu ID korektor. Ini Izin Pak tampilannya. Julius ya. Ini saya izin sama Pak Julius. Oke Pak. Nah, ini tampilannya ketika Bapak Ibu login, maka akan tampilan langsung muncul informasi jadwal koreksi TMK. Nah, di sini sudah jelas kapan pengoreksian dan kapan terakhirnya, baik itu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kemudian di kanan ada jadwal untuk verifikasi scoring BJT-nya. Ini yang dilakukan oleh pihak UPBJJ. Kemudian di sini ada di garis 3 menu. Oke, sebelum ke menu saya akan ke ini dulu. Mungkin nanti Bapak Ibu korektor mau mengubah sandi, ini ada menu fasilitasnya untuk mengubah kata sandinya. Mungkin ribet kan atau susah dihafal yang kiriman di email, boleh nanti diganti ubah sandinya paling tidak itu 6 digit ya. Di sini ada menu yang di garis 3 sudut kiri atas. Di sini ada informasi pendukung, ini sama dengan yang jadwalnya. Tampilan seperti ini informasi pendukung jadwalnya. Kemudian di sini ada koreksi TMK. Nah, ketika kita klik koreksi TMK, maka ada 3 menu pilihan submenunya. Yang pertama ada unduh naskah, pedoman dan penilaian, kemudian ada entry penilaian tugas, dan yang ketiga ada unggah daftar penilaian. Oke, kita coba buka yang pertama, itu unduh naskah, pedoman dan penilaian. Jadi ini tampilannya seperti ini. Karena Pak Julius ini ada 2 mata kuliah, maka tampilannya 2 mata kuliah di sini. Jadi kalau memang 6 atau 7 pasti tampilannya juga ya, sampai 7 sesuai dengan DSK. Terus di sini ada kolom naskah soal, ada pedoman penskoran, kemudian ada daftar nilai. Nah, nanti ini akan muncul ketika tanggal 30, akan muncul pedoman penskoran, kemudian daftar nilai ya. Daftar nilai. Nah, akan muncul nanti. Tapi tanggal 30 nanti munculnya. Di sini baru muncul naskah soalnya. Seperti ini. Naskah sudah bisa diunduh. Sudah bisa diunduh kalau naskahnya. Tinggal tanggal 30 nunggu pedoman penskorannya di tugas satunya. Karena ini masih tugas 1. Kemudian nanti ada daftar nilainya. Daftar nilai ini nanti ketika diklik, dia akan muncul daftar nama-nama seluruh mahasiswa ya. Nanti boleh nanti ngentrinya itu tulis tangan ataupun diketik nanti. Tapi saya sarankan untuk diketik saja biar jelas nanti ketika Pak Izwan memverifikasinya. Kemudian selanjutnya ada entry nilai tugas. Nah, ini tampilannya di sini. Seperti ini nanti. Jadi pilihan mata kuliahnya ada di atas ini. Ini ada scrollnya di bawah. Kalau dia 7 tadi, maka akan 7 mata kuliah muncul. Jadi pilih satu-satu. Sekarang ini pendidikan lingkungan hidup. Inilah mahasiswa yang ada pada mata kuliah ini. Yang terdaftar pada mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Kemudian di sini karena belum tanggal 30, maka BJT yang diunggah belum muncul di sini. Nanti kalau sudah tanggal 30, itu BJT-nya akan muncul di sini. Siapa-siapa yang sudah mengunggah jawaban tugasnya. Kemudian di sini ada di sebelah BJT satunya ada nilai satunya. Nilai tugas satunya, nilai untuk di-entry nanti. Kemudian nanti ada keterangannya. Begitupun selanjutnya nanti untuk tugas 2 dan 3. Nanti BJT-nya akan muncul di sini nanti. Ada kayak tombol mata nanti. Jadi kalau mau dilihat tinggal dilihat BJT-nya, kemudian entry nilainya, langsung di entry nilainya di sini. Kemudian nanti kalau memang ada mau dikasih keterangan atau misalkan dia salah upload BJT.
nanti boleh di sini tetap 0, tapi dibuat keterangannya. Dibuat keterangan kalau bahwa mahasiswa tersebut salah upload BJT. Nanti silakan konfirmasi ke Pak Izwan atau ke lainnya. Jadi seperti ini dia. Kemudian di sini ada unggah daftar nilai. Nah, nanti ketika sudah Bapak Ibu entry, kemudian tadi kan ada di sini tadi kan ada berkas penilaiannya, maka unggahnya nanti di unggah daftar penilaian. Nah, ini menunya seperti ini nanti. Di sini akan tampil mata kuliahnya. Nanti misalkan kita pilih yang pendidikan lingkungan hidup, maka klik pendidikan lingkungan hidup. Nanti di sini akan ada tanda panah ya, tanda tambah untuk menguploadnya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum mengupload pastikan bahwa yang diupload itu benar-benar daftar nilai untuk mata kuliah yang mau diupload. Jadi jangan salah upload, misalkan dia mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, nanti Bapak Ibu upload pembelajaran IPA di SD, maka ketika Pak Izwan verifikasi maka dia tidak akan sinkron dia. Ya. Ketika sudah di-upload maka di sini ada kan 0 berkas, maka nanti akan sudah ada di sini satu berkas. Nah, jadi nanti akan muncul satu berkas bahwa itu sudah diunggah. Dan warnanya akan berubah warna biru. Ya, dan maksimal itu 2 MB ya. Maksimal 2 MB. Nanti daftar nilainya di print, kemudian ditanda tangan, baru nanti di-scan, di-upload nanti. Kemudian di sini ada rekap mahasiswa dan BJT. Nah, di sini untuk Bapak Ibu memudahkan melihat progres mahasiswa yang upload BJT. Nah, di sini sudah kelihatan mata kuliah pembelajaran IPA, ini totalnya 20 mahasiswa, sama dengan pendidikan 20 mahasiswa, yang sudah mengunggah ini sampai dengan hari ini, berarti hanya tersisa beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi, ini masih 4 dan 5 orang. Berarti baru sekitar 30%-an. Sabar Pak Julius ya. Nah, baru sedikit sekali dia. Padahal hanya beberapa hari lagi. Oke, sabar. Kemudian lanjut di sini ada menu pelaksanaan. Nah, Jadi berapa persen itu, Pak? Berapa persen itu, Bu? Berapa persen itu jadinya, Rozi? 24. 30%-an kayaknya, Bu. Berapa? Baru 30%-an kayaknya. Iya. Ya memang prediksi saya paling sekitar 30%. paling tinggi 40%. Kemudian di sini ada lagi yang terakhir ada pelaksanaan. Nah, ini akan muncul tanggal 30. Ini naskah dan pedoman persekorannya di sini akan muncul semua per mata kuliah nanti. Jadi walaupun nanti ini Bapak Ibu sebelum koreksi boleh nanti diunduh dulu naskah soal dan pedoman persekorannya ya. Sebelum memeriksa nanti dipelajari dulu antara naskah dan pedoman penskorannya. Jadi biar nanti Bapak Ibu ketika memeriksa tugas mahasiswa agak lebih mudah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, menunya hanya sedikit, simple. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan ketika sudah tanggal 30 nanti boleh tanyakan di grup atau Japri boleh ke kami. Mungkin itu saja Pak Izwan dan Bu Yumi. Oke, terima kasih Pak Rozi yang telah mendemokan aplikasi TMK. Nggak terlalu sulit aplikasi ini sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lama saya rasa nggak ada masalah lagi nih kan. Nah, untuk aplikasi ini, di menu ini ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan dulu di aplikasi di menu ini. Atau di penjelasan saya tadi atau di Pak Jepri kita lebih tanya jawab dulu ya Bu ya. Apa Ibu mau nambah dulu? Saya pengen nambah itu. Jadi Bapak Ibu untuk yang pembayaran TMK itu sama dengan semester kemarin ya. Ya. Jadi per BJT itu 7.500. Kemudian nanti Bapak Ibu juga seperti biasa akan mendapatkan pulsa ya. Pulsa. Nah, ini juga kabar gembira bagi yang tuwek ya. Tuwek juga nanti kemungkinan akan mendapatkan pulsa.
Dan besar pulsanya saya tidak tahu. Kalau TMK, kalau yang semester kemarin kan 100.000 untuk pulsa. Kalau yang untuk TMK, untuk web mungkin lebih dari itu ya. Itunya per mata kuliah kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ini saya apa Kalau penjelasan belum dari RTM kemarin per mata kuliah, Bu. per mata kuliah. Jadi per mata kuliah 100 gitu. Jadi kalau yang 3 mata kuliah 300 gitu. Tapi ini pokoknya yang penting dapat gitu aja ya. Iya. Infonya. Nanti untuk beli yang murah ke My Telkomsel aja. Ya, itu saja tambahan dari saya. Silakan. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih. Untuk teman-teman korektor, dari penjelasan saya, Pak Jepri dan Pak Rozi, apa ada yang perlu ditanyakan? Kita diskusikan saja di sini. Atau yang di semester lalu, kira-kira ada hambatan? Atau yang semester lalu punya pengalaman bisa Ya, diceritakan punya pengalaman. barangkali bisa menjadikan pelajaran bagi yang lainnya. Kalau diam berarti ngerti ya, Bu? Atau jangan-jangan pada tidur. Halo? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau banyak diam ngerti, bagus. Halo Bu. Halo Bu. Assalamualaikum Iya. Bu. Salam. Salam. Ibu Direktur yang terhormat dan Pak Ridwan, Pak Rozi, Pak Jepri. Nanya dikit nih. Itu yang berjamaahnya salah itu gimana Bu nanti Bu? Kalau kemarin kan plagiat gitu kan. Kemarin kalau kemarin itu nilainya yang nyontek ataupun yang dicor Nyontek sama. sama. Sekarang gimana tuh bijaknya kira-kira? Sebenarnya gini Pak, saya jawab ya Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Kemarin juga pernah dilakukan oleh korektor kita, Mbak Ayu itu. Memang saya suruh buat skornya itu karena biasanya kalau jiplak itu kan sama, walaupun skornya besar, misalnya 80, 80, 80 kan, berjamaah sampai berapa 8 orang. Tapi ada keterangan di kolom sebelahnya Pak. Ya. Bahwasanya jawaban ini sama antara NIM ini, nama ini, 8 orang itu. Jadi nanti yang menghukum atau mempenalti jawaban itu nanti dari Pusjian langsung Pak, dari pusat. Maka tugas Bapak nilailah seperti jawaban itu. Tapi ada di kolom keterangan bahwasanya mereka ini plagiat atau jawabannya sama antara NIM ini tahu nanti. Akan terlacak di aplikasi Pak. Tapi Pak Izwan boleh saya tambahkan? Jadi gini, kemarin itu kan karena memang TMK itu sebagai pengganti UAS ya. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu hukuman atau kayaknya ya Bu, untuk yang ini kita kasih kelonggaran lah Bu. Kan cuma 30%. Enggak, jadi gini. Kita tidak bisa melakukan suatu hukuman atau tindakan gitu ya. Jadi kita serahkan ke UT Pusat karena ini yang TMK yang lalu itu berkaitan dengan ujian. Nah, kalau sekarang ini kan sebagai layanan bantuan belajar, kita menyerahkan kepada tutor gitu. Iya, kalau saya mungkin orangnya ini ya, kepingin tuh benar-benar hasil dari mahasiswa sendiri. Jadi saya sih punya ini, tapi memang kalau itu kan diberitahu gitu ya. Diberitahu bahwa ini kalau yang nyontek atau yang plagiat itu langsung nilainya kecil seperti itu. Jadi kita serahkan aja kepada tutor. Kayak kalau sekarang bukan pengujian lagi Pak untuk yang TMK, kecuali nanti PH. Ya, benar-benar bantuan Bu ya. Iya, akan pengujian yang mengeksekusi. Dari PBB langsung. Akan kepada tutor masing-masing gitu. Ya. Jadi kita inilah kita sebagai pendidik tahulah kalau orang salah itu kan tidak bisa kita mendiamkan begitu saja gitu. Kalau salah, kalau kita diamkan berarti kita turut bersalah. Ya kan? Ya. Itu Pak. Nah, semester kemarin memang saya seperti disampaikan Pak Ridwan dengan Pak Rozi tadi Bu, memang di kolom keterangannya
saya tulis itu keterangannya sama dengan BJT nomor sekian, garis miring plagiat. Ya. Ya, makanya kan kemarin banyak yang tidak nilainya belum keluar gitu kan karena plagiat lihat Ya. yang plagiat lihat itu nilainya belakangan. Iya. Kalau sekarang diserahkan aja ke tutor. Nah, jadi kesimpulannya diserahkan ke tutor aja. Ya, Karena koreksi. kontribusinya cuma 30%. Iya, 30%. Makasih Bu Direktur, Pak Izwan, Pak Ozi. Ya, sama-sama Pak. Azan. Dan kalau TMK ini tidak ada tahapan ya, tidak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, nggak ada. Cuma satu tahap, kayaknya satu tahap ini. Karena kemarin itu karena dia sebagai pengganti UAS ya, Ya Bu. kita masih beri kesempatan kepada mahasiswa misalnya yang tidak tahu informasi gitu. Kalau sekarang ya sudah, kalau habis waktunya. Kemarin ini diperpanjang karena sistem kitanya sedang error. Pada saat hari terakhir, kan terakhir harusnya tanggal 20 berapa kemarin Pak? Terakhir TMK 1 itu. TMK 1. Udah lupa. Hah? Yang ini. TMA ini Bu. 26 kalau nggak salah ya. Atau 25, TMK 1 harusnya tanggal 26. TMK 1 harusnya 26, mahasiswa upload. Cuman pada saat tanggal 26 itu seperti biasa, mahasiswa kan kepinginnya semua di akhir gitu kan, karena semua berakhir di akhir sama-sama, akhirnya aplikasi kita error. Nah, karena aplikasi error itu makanya diperpanjang sampai hari apa Pak? Tanggal 30 ya Pak ya? Tanggal 30. Jadi posisinya gini, teman-teman, nanti seandainya kan ada yang masih mau upload, kadang-kadang kita dikasih pengujian itu ada waktu sekitar 2 hari. Ini khususnya di user kami yang masih bisa ngupload itu. Jadi mahasiswa itu harus mengirimkan jawabannya ke tim ini, ke saya atau Pak Rozi, mana nanti bisa kami uploadkan. Biasanya ada seperti itu nanti di ujung-ujung penutupan ini. Nanti dikasih tahu di grup Regian, biasanya di grup kami itu ada kalau masih ada diperpanjang. Cuman yang bisa nguploadkan itu bukan mahasiswa, di user yang staff tadi. Jadi kami yang bisa ngupload. Jadi mungkin nanti ada tambah-tambahan di pemeriksaan itu, mungkin di ujung-ujung nanti tambahan BJT yang diupload mungkin. Uploadnya harus dalam bentuk PDF ya kalau ada yang Ya, menanya. harus PDF. Mahasiswa yang bertanya ke Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya tetangga, punya saudara, harus dalam bentuk PDF. Jadi kalau daftar penilaian kalau daftar penilaian korektur itu bentuknya Word bukan PDF. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mencantumkan nilai itu diketik langsung di laptop atau komputernya. Nah, nanti pada saat upload baru disimpankan ke PDF. Kemudian untuk tanda tangan, boleh tanda tangan yang di-scan ya, bukan harus asli. Boleh. Tanda tangan yang di-scan dipindahkan boleh. Kemarin yang temuan kita udah kan ya Pak semuanya ya, udah disampaikan ya? Yang evaluasi itu Bu ya. Iya. Yang salah-salah upload tadi ya. Jangan ya. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman? Kalau nggak ada, ditutup. Kita hitung mulai 3, 2, 1, masih ada? Cukup Pak, cukup. Cukup. Oke, kalau cukup, saya nutupnya Bu, Ibu aja Bu. Langsung aja Pak Izwan. Yang buka tadi Pak Izwan. Oke, terima kasih Ibu Bu Yumi, selaku direktur, Mbak Dwi nggak hadir kayaknya nih, juga Pak Jepri, Pak Heri, Pak Rozi, Bapak Ibu, teman-teman korektor. Ada Mbak Dwi? Pak Heri ada. Pak Heri dan tim TMK mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di
kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas ini. Ini kan ibaratnya tugas negara juga untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan ini kan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Alhamdulillah. Amin. Bila Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum mengisi absen, tolong Bapak yang Ibu. masih ada Nah, Lagi kayaknya belum bisa absen. absen di link. Udah Ji? ya, Absennya di link ya, Bapak Di Ibu. link ya. Lagi belum isi. Siap, sudah Bu. Pak Izwan di sekolah, di kelas ya? Di kantor ya? Di kantor sama si Bu. Pak Jeffrey mana Pak Jeffrey? Hadir, Ini- Bu. Kenapa, Bu? Pak Jeff biasa Apa tuh, Bu? naskah web Oh, siap, Bu. 2 paragraf. Siap. Ini udah di itu belum recordingnya? Udah di end belum? Diberhenti ini. Udah end tuh, Bu. Sudah. Udah. Oh, belum di stop. Stop Berarti ya. nggak ada recording lagi, Bu? Stop ada tadi yang